Shalom warga kerajaan, apa kabar saudara pada hari ini? Puji Tuhan, kita bersyukur kita ada di hari Jumat dan kita akan mempersiapkan diri untuk bersama-sama berpuasa esok hari. Saudara, malam hari ini mari kita sama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan dan kasih setia Tuhan yang besar dan berlimpah buat kami. Kami tahu bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami kalau kami sampai hari ini bisa menikmati semua berkat Tuhan. Kami tahu ini semua adalah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa buat kami. Tuhan, malam ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu sebelum kami berpuasa esok hari. Mari Tuhan mengurapi dan memberkati setiap kami. Biar setiap firman ini menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, setelah beberapa hari sepanjang minggu ini kita belajar dari Rasul Paulus yang menulis surat kepada Timotius pada saat itu dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Nah, hari ini saudara, sebagai pengantar untuk kita berpuasa besok dan juga sebagai pembukaan untuk khotbah di ibadah raya, saya akan sharing tentang sesuatu dari pengkhotbah pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang pertama dan kita akan langsung loncat ke ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama di sana dikatakan seperti ini. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada masanya. Kemudian saudara akan melihat bagaimana di ayat 2, 3, 4, 5, bagaimana penulis dari pengkhotbah ini menjelaskan ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk memegang dengan erat, ada waktu untuk melepaskan. Jadi dia menjelaskan bahwa segala sesuatu itu punya waktunya. Yang ada di muka bumi ini ada waktunya. Nah kemudian ayat yang ke-11, di sana dia berkata seperti ini. Ia membuat segala sesuatu, maksudnya Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, saudara, Salomo yang adalah penulis dari kitab pengkhotbah, di sana menulis bahwa untuk segala sesuatu di muka bumi ini ada waktunya. Untuk segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, itu memang ada waktunya. Ada waktunya kita diizinkan untuk bisa mengalami kerugian, untuk bisa mengalami loss. Tapi ada waktunya juga kita diberikan kesempatan untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah yang penting harus kita sadari adalah Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Berarti segala sesuatu yang terjadi dengan terpaksa itu tidak enak, saudara. Karena Tuhan merancangkan segala sesuatu sempurna dan indah pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu itu indah ketika itu terjadi tepat pada saatnya. Nah yang penting buat saya dan saudara adalah mari kita bisa melihat, menyelami pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Sering yang terjadi adalah kita tidak bisa menyelami pekerjaan Allah. Apa maksudnya menyelami? Kita biasanya tergoda untuk menjadi lebih cepat, untuk berusaha supaya apa yang kita mau terjadi seperti dengan waktu yang kita mau, dengan timeline-nya kita. Kita lupa, ada Tuhan yang merancangkan segala sesuatu dan Tuhan menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Segala sesuatu yang terpaksa itu tidak indah, saudara. Bahkan akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Karena Salomo menulis di situ bahwa Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Saudara tahu maksudnya Tuhan memberikan sesuatu yang kekal dalam hidup kita, yaitu roh kita. Sebenarnya roh kita itu kekal. Roh kita tidak akan pernah binasa sebab kita ini dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dengan benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, apa yang ada dalam hati kita, roh kita itu bersifat kekal, akan sampai ke sorga bersama-sama dengan Bapa, menikmati kemuliaan Tuhan. Tapi selama kita di bumi, mari kita belajar untuk melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, apa yang sedang Tuhan laksanakan dalam kehidupan kita. Nah saya percaya bahwa apa yang kita alami hari ini, semua bangsa sedang mengalami corona hari ini juga masuk dalam rencana Tuhan. Bukan berarti Tuhan merencanakan suatu hal yang jahat buat kita, tapi dalam frame kemahakuasaan dan kemahatauan Tuhan. Tuhan mengetahui bahwa satu hari nanti akan terjadi satu wabah yang besar seperti ini. Dan lewat wabah seperti ini, ada banyak orang, ada banyak anak-anak Tuhan yang akan keluar menjadi lebih kuat, lebih strong. Kita akan menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Dan itu indah pada waktunya.
Saudara, saya mendengarkan banyak kesaksian. Ada orang-orang yang diubahkan dalam masa-masa pandemik ini. Ada orang-orang yang diberikan kreativitas yang baru dalam masa-masa pandemik ini. Ada orang-orang yang diberikan kemampuan-kemampuan yang dulunya dia nggak tahu kalau dia bisa. Tapi dalam masa pandemik ini, mereka akhirnya bisa melakukan. Nah, saya secara pribadi dulunya kurang begitu bisa untuk editing sound dan bisa membuat satu file ibadah raya yang setiap minggu saudara saksikan. Tapi di masa pandemik saya belajar, saya gali potensi, dan teman-teman yang lain juga, beberapa teman-teman kita, teman-teman rekan-rekan KGC yang akhirnya juga ikut mulai menyalurkan bakat yang Tuhan berikan untuk bisa melayani Tuhan bersama-sama menjadi seorang pemuji dan penyembah. Bukankah ini luar biasa? Segala sesuatu terjadi di waktunya Tuhan. Segala sesuatu terjadi di momen yang tepat, sesuai dengan yang Tuhan rencanakan buat saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Bukankah ini satu kabar baik buat kita, saudara? Jangan pernah merasa bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ini terjadi begitu saja. Jangan pernah merasa bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini ya terjadi dengan begitu saja, tanpa ada penyebabnya, tanpa ada tujuan sama sekali. Kita harus mengerti bahwa untuk segala sesuatu ada maksud dan tujuan Tuhan. Kita harus bisa belajar menyelami apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Waktu kita diizinkan Tuhan mengalami kerugian, waktu kita diizinkan Tuhan mengalami kekurangan, waktu kita diizinkan Tuhan masuk dalam lembah-lembah yang kelam, kita harus bisa melihat itu bahwa oke, kita ada dalam keadaan yang kurang baik hari ini, kita ada dalam keadaan yang struggle hari ini, kita diizinkan mengalami suffering hari ini, tapi ada satu pengharapan buat kita, akan ada waktunya Tuhan bawa kita naik dan kita bisa mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Nah, mungkin saudara bingung dan berkata, loh Pak, katanya jalan orang benar semakin hari semakin lama semakin bersinar seperti tengah hari. Nah, saya mau kasih tahu saudara, Tuhan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Setiap kali kita dibawa pada satu lembah, sebenarnya kita sedang naik semakin dewasa. Kita sedang naik ke dalam satu gunung. Nah, terang di situ berbicara tentang hidup yang semakin serupa dengan Tuhan. Hidup yang semakin diubahkan, semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kita yang dulunya penuh dengan kelemahan, sifat-sifat kita yang kurang baik, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Setiap kali kita masuk dalam suffering, setiap kali kita masuk dalam pencobaan, dalam lembah-lembah kekelaman, setiap kali kita ada di situ, kita diubahkan Tuhan. Kita dilatih Tuhan. Kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk kita bisa terus belajar menjadi semakin dewasa dan serupa dengan Tuhan, serupa dan segambar dengan pribadinya. Karena itu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, biar apa yang saya bagikan buat saudara hari ini menjadi kekuatan buat kita. Mari saya ajak setiap kita besok sama-sama kita berpuasa dalam doa puasa bersama-sama besok. Dan saudara bisa berdoa di rumah saudara masing-masing. Kita terus berdoa buat pelayanan ini. Kita terus berdoa buat gereja, buat bangsa dan negara Indonesia dan Malaysia. Kita percaya bahwa Tuhan itu sedang melakukan sesuatu buat kita. Dan biar lewat semua ini, kita bisa melihat, mengerti rencana Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa buat saudara, biar di masa-masa pandemik ini kita terus bergairah dengan Tuhan. Kita terus bersemangat dengan Tuhan. Antusias dengan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kasih setia dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan umat-Mu. Dimanapun umat-Mu berada malam hari ini, kami yang sedang berpersiapan diri untuk berpuasa esok hari. Mari Tuhan memberkati, Tuhan berikan kami kekuatan dan kemampuan. Tuhan memberkati supaya kami bisa melakukan semua ini. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan dari Roh Kudus yang menguatkan kami, memberikan kami kemampuan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkat-Mu buat setiap kami, berkat-Mu buat setiap umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.